Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku pengurus dan jamaah Masjid Ittihadul Muhajirin yang saya cintai dan saya muliakan. Tema atau judul ceramah subuh saya atau kuliah subuh kali ini adalah keutamaan wudhu. Keutamaan wudhu, ya. Bahwa berwudhu itu adalah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa ayat dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan ibadah ini tanpa kita menyadarinya. Dan ini adalah keistimewaan kita kaum muslimin, dunia dan akhirat nanti kita jelaskan, ya. Dan kita barangkali tidak menyadarinya. Ini menunjukkan kesempurnaan agama kita ini. Berbeda dengan agama-agama yang lain. yakni agama kita ini memulai segala sesuatu itu dengan taharah, bersuci, dan yang paling utama itu dengan berwudu. Ada yang nanti sifatnya wajib, kita berwudu melaksanakan satu amal atau ibadah. Ada yang sifatnya sunat. Tapi ini menunjukkan keistimewaan agama kita itu. Coba lihat agama kita itu, ibunda. Kita ibunda rasanya nggak mau masuk masjid kalau belum suci, betul ibunda? Rasanya kalau memang boleh masuk masjid nggak berwudu tuh nggak ada larangannya. Kalau junub ada, nggak boleh orang masuk masjid kalau dalam keadaan junub, yakni campur, habis campur suami istri belum mandi, kecuali berlalu itu di Quran. Tapi sebagian kita merasa kurang nyaman kalau masuk masjid belum berwudu. Ini agama kita. Dan ini menunjukkan keistimewaan agama kita. Yakni kita masuk ini dalam keadaan suci. Kalau di fikihnya itu suci badan, pakaian, dan tempat. Itu syarat sahnya sholat. Dimulai kita ajaran istinja, ya kan? Wajib seorang muslim kalau kencing itu cebok, pakai apa? Air. Gak ada ustaz pakai batu atau semacamnya, minimal 3. Kalau kurang tambah lagi, sunnah ganjil. Agama lain gak punya. Bahkan kalau kita baca literatur sejarah orang-orang, terutama orang barat, bule, mereka tuh jorok. Bacalah, silakan buka di Google bagaimana kondisi zaman dulu mereka tuh buang air sembarangan, kolera, disentri.
Kita ajaran agama kita, Nabi melarang itu sembarangan buang air. Nggak boleh buang air di tempat kolam yang tergenang, airnya nggak mengalir. Nggak boleh kencing di lubang. Siapa tahu ada makhluk di situ, semut, ya kan? Siapa tahu semut lagi rapat RT, terganggu dia, itu dilarang. Nggak boleh kencing di bawah pohon tempat orang berteduh dan sejenisnya. Ini Islam. Coba ayahanda kalau kita keluar negeri. Siapa ayahanda yang pernah keluar negeri? Katanya itu kalau kita ke WC, sebagiannya ada, saya pernah baca artikel itu, YouTuber dia pernah ke Cina, itu masuk WC gak ada air gitu. Apa ibunda? Tisu, coba bayangkan, dilap. Walaupun misalnya tisunya basah, tapi kan gak sempurna. Apalagi kalau wanita lagi head, coba bayangkan. Alangkah anak sekarang tuh bilang jorse, ya kan? Jorok sekali. Beda dengan Islam. Nah ini Islam. Ibunda Masya Allah, cantik-cantik, sudah mandi, sudah wudu, berjalan ke masjid, pakai mukena, subhanallah. Oleh karenanya di dalam agama kita ada namanya wudu. Dia adalah kesempurnaan dari bersuci yang diajarkan agama kita. Menurut bahasa, wudu itu berasal dari kata al-wadha'ah. Al-wadha'ah. Apa artinya? Yakni kebersihan atau kecerahan. Wanita yang sering berwudu, apalagi ditambah wudu sunat, akan terpancar auranya. Walaupun dia nggak pakai apa namanya pemutih wajah itu, apa ibunda namanya? Baiklin. Oh, skincare. Saya pikir Baiklin. Itu. Tapi cantik Ustaz. Itu artis. Iya, itu zahirnya. Tapi hakikatnya berbeda dengan wanita muslimah yang dia suka berwudu. Baik wudu wajib untuk sholat ataupun wudu sunat. Mau baca Quran misalnya dan seterusnya. Kalau dia dibaca dengan dhamma, yakni garis, kalau kita bilang dulu depan, garis di depan, yakni wudu, dhamma, itu artinya berwudu atau ngambil air wudu kalau istilah kita, yakni gawenya itu nah pekerjaannya. Kalau garis wawnya itu fathah di atas, wadu itu bendanya itu, airnya itu. Makanya dia diambil oleh bahasa Indonesia, ada istilah wadu. Apa wadu itu? Bendungan apa? Nah, itu asal dari bahasa Arab. Ya, jadi airnya itu. Nabi dulu wudu pakai, Ustaz boleh dah wudu pakai baskom, pakai ember, pakai gayung, pakai periuk, boleh. Bahkan Nabi dulu wudu seperti itu. Walaupun sekarang kita diberi kemudahan, yakni boleh pakai keran. Kemudian secara bahasa, secara istilah syariat, wudu itu adalah
menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk membasuh anggota badan tertentu yang sudah dijelaskan oleh syariat, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan seseorang yang terhalang olehnya untuk ibadah sholat dan lain-lain. Itu namanya wudu, yakni pekerjaan memakai air. Tapi ini ada suci dan mensucikan. Kalau pelajaran kita dulu dasar awal, ternyata air itu ada yang suci mensucikan, ada yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci mensucikan tuh air hujan, air pam, air sumur, air laut, air sungai, dan sejenisnya, air salju, air terjun. Ada yang suci tapi tidak mensucikan. Apa itu Ustaz? Air kopi. Ada yang wudhu pakai kopi. Kenapa? Dia suci tapi dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Air teh, air susu, Coca-Cola, suci dia hanya boleh diminum, tapi nggak bisa dipakai bersuci. Makanya ada istilah wudu itu memakai air, menggunakan air yang suci dan bisa untuk bersuci, membasuh anggota tertentu. Kita perlu itu, ada istilah itu, karena kita biasa basuh engkau, tapi niat kita bukan untuk wudu, untuk muswajo. Ada kan orang basuh engkau, basuh gawe, basuh tangan, ya kan? Nah, itu pentingnya niat di situ kan, untuk membedakan antara perbuatan biasa dengan perbuatan ibadah. Contoh, kita sahur, buko, itu gawe yang biasa kita lakukan, makan dan minum. Makan minum itu gawe kita tiap hari. Tapi beda dengan sahur dan berbuka itu beda. Kenapa? Perbedaannya adalah dia ibadah khusus. Dia kalau kita kerjakan dapat pahala. Nah, itu pentingnya niat di situ. Sebagai pembeda antara satu pekerjaan itu ibadah, satu pekerjaan itu hanya perbuatan kita biasa sehari-hari. Mana dalilnya Ustaz? Perintah wudu itu. Dalilnya banyak. Itu salah satunya di surah Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayat. Hai orang yang beriman, kalau kamu, kata Allah, mau sholat, basuh wajahmu, basuh tanganmu sampai siku, sapu kepalamu, dan basuh kedua kakimu. Jadi ayahanda dan kakanda, saudaraku sekalian, ibunda dan saudariku sekalian, kita ibadah wudu itu menjalankan perintah Allah ini. Surah Al-Maidah ayat 6. Jangan dianggap remeh. Ini kita ibadah ini. Pakai air yang kita pakai. Bukan perintah Pak Ustaz, guru, bukan perintah Pak RT. Apalagi perintah caleg. Ini perintah Allah, ibadah. Kita mengucurkan air itu, mengusapnya di wajah. Ini yakin ibadah ini. Yang kedua, dalil dari as-sunnah. Ada beberapa hadis, salah satunya kata Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatun ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddo. Tidak akan diterima salat kamu, tidak akan diterima salat salah seorang di antara kamu apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ini hadisnya sahih
dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ini menunjukkan wudu itu syarat sahnya sholat. Karena Allah berfirman, kalau kamu mau sholat, sapulah wajah, basuhlah mukamu dan seterusnya. Dan Nabi mengatakan tidak diterima sholat seseorang kalau dia hadas sampai dia berwudu. Hadas itu maknanya satu keadaan yang kita tidak boleh melakukan ibadah tertentu, misalnya sholat, misalnya tawaf. Maka hilangnya hadas itu dengan wudu tadi. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, kalau hadas besar itu mandi. Nah, kemudian keutamaan wudu. Setiap ibadah itu ibunda ada keutamaannya. Yang dengan keutamaan itu kita jadi giat melakukannya. Begitulah wudu. Yang pertama, wudu itu adalah setengah iman. Kata Rasulullah, at-tahuru syatrul iman. Wudu itu atau bersuci itu sebagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, wudu itu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Ibunda, tolong tunjuk tangan siapa yang nggak punya dosa. Tolong tunjuk tangan. Mau Amri kasih THR nanti. Ayahanda ada yang nggak punya dosa? Nggak ada kita. Apalagi dosa kecil selalu kan. Nah, caranya bagaimana? Wudu, banyak wudu. Kenapa kata Nabi? Wudu itu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, apabila seorang hamba atau muslim mukmin berwudu lalu mencuci wajahnya, keluarlah dosa dari wajahnya yang dia pernah melihat yang haram dengan kedua matanya itu, bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, rontok itu. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa dari tangannya itu, mengalir bersamaan dengan air yang mengalir itu. Apabila dia membasuh kakinya, maka keluarlah dosanya itu dari bersamaan dengan air-air yang mengucur dari kakinya itu. Sampai ketika dia selesai wudu, maka dia dalam keadaan bersih daripada dosa. Alangkah besarnya pahala wudu nih ibunda. Ini hadisnya sahih, riwayat Muslim, hadis nomor 244. Hadis yang lain, kata Nabi SAW dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, apabila seorang muslim wudu, maka keluarlah dosa-dosanya dari telinganya, dari matanya, kedua tangannya, kedua kakinya. Apabila dia duduk menanti sholat, maka dia duduk dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosanya. Ini hadis riwayat Hasan Ahmad. Tadi ibunda, ayah anda sudah wudu kan sebelum ke masjid, dan ibunda menunggu azan subuh. Itu Nabi mengatakan itu. Dia sudah diampuni dosa-dosanya. Subhanallah, alangkah besarnya pahala dari nilai yang wudu ini. Banyak sekali hadisnya, tapi saya persingkat saja. Yang ketiga, keutamaan wudu yang ketiga, orang yang berwudu dengan sempurna lalu dia berjalan menuju masjid untuk melakukan sholat secara berjamaah, maka setiap langkahnya menghapus dosa dan mengangkat derajat. Nah, ini keutamaan wudu sekaligus keutamaan sholat berjamaah di masjid. Kata Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kamu wudu lalu menjemurdakan wudunya, kemudian keluar menuju masjid yang enggak ada lain niatnya, yakni untuk sholat, maka langkah kaki kirinya menghapus kesalahannya, menghapus dosanya. Langkah kaki kanannya itu yakni
mengangkat, menuliskan pahalanya sampai dia masuk ke masjid. Dan seandainya manusia, yakni orang-orang ini, yakni kita ini tahu pahala yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya kita akan mendatangi dua sholat itu walaupun merangkak. Tapi kita gak tahu. Ini hadisnya Sahih riwayat Tabrani. Yang selanjutnya, wudu dapat mengangkat derajat kita. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah, maukah aku tunjukkan kepada kalian beberapa hal yang Allah dengannya menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Kata para sahabat, mau Rasulullah. Kata Rasulullah, sempurnakanlah wudu dalam keadaan sudi. Sering melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat jamaah dan menunggu sholat setelah selesai mengerjakan sholat. Ini yakni mengangkat derajat kita. Kemudian selanjutnya yang kelima, orang yang berwudu dengan sempurna lalu dia berangkat ke masjid melakukan sholat jamaah, maka dia mendapat ganjaran yang sempurna walaupun sholat jamaah itu sudah selesai. Saya ulangi, orang yang wudu dengan sempurna lalu dia berangkat ke masjid lalu dia sholat jamaah, maka dia tetap dapat pahala yang sempurna walaupun sholat sudah selesai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu thumma raha fa wajada an-nasa qad sallau a'tahu Allahu misla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ajrihim syai'an. Kata Rasulullah, siapa yang wudu lalu dia sempurnakan wudunya, lalu dia pergi ke masjid dan dia dapati jamaah sudah selesai, maka Allah tetap memberikan pahala kepada dia, yakni seperti orang sholat berjamaah itu, tidak mengurangi pahala dia sedikit pun. Ini hadisnya Sahih riwayat Abu Dawud Nasai. Jadi ibunda, kadang-kala kita kan apa contohnya? Kesiangan, betul? Kadang-kala kita kecapean, betul? Kadang-kala lah siap mau ke belakang, betul? Misalnya mau buang air dulu, telat kita. Ternyata ini pahalanya. Makanya banyak orang-orang yang belum tetap ke masjid dia, walaupun sudah telat, karena mengejar pahala ini. Bukan sengaja. Salah kalau sengaja, kelak. Ustadz itu panjang dia baca suruhnya. Ay kelak tunggu gol yang pertama, ya kan? Karena nonton Indonesia lawan Bahrain, ya kan? Yang wasitnya palanya botak, ya kan? Tidak, ini memang dia telatnya itu karena syar'i. Kemudian yang keenam, wudu adalah tanda ciri yang membedakan umat Islam dari umat-umat lainnya ketika memasuki surga. Nah, Nabi berkata, aku akan mengenali kalian nanti di hari kiamat. Yakni kata para sahabat, bagaimana kau mengenalikan manusia banyak? Kata Rasulullah, apakah kalian melihat ada kuda yang warnanya bulunya putih di antara kuda-kuda yang warnanya bulunya hitam? Oh iya Rasulullah. Nah, begitulah dia. yakni kalian akan aku lihat dengan wajah kalian yang putih itu. Ya, dari apa? Oleh karenanya kalau kalian mampu maka hendaklah menyempurnakan wudu. Kemudian yang selanjutnya, wudu itu cahaya bagi kita di hari kiamat. Ibunda Nabi berkata, tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Perhiasan kaum mukmin itu
sebanyak wudhu yang pernah dilakukannya. Ibunda, saya khusus kepada ibunda juga, ayahanda juga. Kata Nabi, perhiasan mukmin itu sebanyak wudhu yang pernah dilakukannya. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan Nasai. Ibunda pasti suka yang namanya perhiasan. Nanti ibunda di akhirat juga dapat perhiasan. Makin banyak ibunda wudhu, makin banyak Allah kasih perhiasan nanti kepada ibunda. Gelang, cincin, kalung dan sebagainya. Yang selanjutnya, wudhu dapat mengurai ikatan setan. Amri ulangi, wudhu dapat mengurai ikatan setan. Ini hadisnya. Ini riwayat Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Dia bersabda, setan mengikat tengkuk kepala kita ketika kita tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan dia hembuskan, malam masih panjang, tidurlah. Kalau dia bangun, dia berzikir, alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lepas itu ikatan pertama. Kalau dia wudhu, kata Nabi, lepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, lepas ikatan ketiga. Ya, sehingga pada pagi harinya dia berubah menjadi orang yang bergairah, semangat, kata Nabi. Kalau tidak, dia jadi orang yang buruk dan malas. Lihat, kakanda yang rajin, ayahanda yang rajin, bangunnya jam berapa? Sebelum subuh. Ada yang jam 5, ada yang jam 4. Itu ciri orang rajin. Mau belajar, mau bekerja, betul? Apalagi ke ladang. Ini, tapi kalau orang pemalas, bangun jam berapa? Kalau istilah orang Arab itu, dia bangun ketika yakni anak onta sudah kepanasan tidur di pasir. Berarti matahari sudah terik. Yang terakhir, orang yang berwudu dengan sempurna lalu sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan dimudahkan jalannya ke surga. Ibunda perhatikan hadis ini. Ini hadisnya riwayat Abu Hurairah juga. Nabi pernah bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang kau sudah lakukan dalam Islam? Kenapa ya Rasulullah? Sungguh aku sudah mendengar suara sendalmu di surga berjalan di depanku. Lihat, Nabi ngomong dengan Bilal. Kata Bilal, aku tidak melakukan amalan yang paling aku harapkan pahalanya Rasulullah. Hanya saja setiap aku selesai wudu, mau siang mau malam, maka aku selalu sholat dengan wudu itu semampuku. Kata Nabi SAW dari sahabat Uqbah bin Amir, barang siapa yang wudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat, ia hadapkan hati dan wajahnya kepada Allah saat sholat itu, maka pasti dia dapat surga. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Alangkah besarnya pahala orang yang wudu lalu sholat, yang kita kenal dengan sholat wudu. Jadi ibunda apabila sudah sholat, kemudian ibunda melakukan wudu, maka itu akan memasukkan ibunda ke surga. Sebagaimana keistimewaan Bilal tadi, yang Nabi ngecek ke Bilal, ya Bilal, aku sudah dengar sendalmu terompang berjalan di depanku di surga. Amal apa yang kau lakukan Bilal? Bilal berkata, tidak yang aku harapkan pahala kecuali setiap aku duduk baik siang atau malam, aku sholat sesudahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan saya, Amri
dan ayahanda dan ibunda dan saudara-saudariku sekalian, orang-orang yang gemar berwudu, baik wudu untuk sesuatu yang wajib semisal sholat ataupun wudu-wudu yang sunnah. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang barangkali kita lanjutkan, yakni dengan wudu-wudu yang kapan waktu itu wudu yang wajib, kapan waktu yang sunnah itu. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya. Iya ya. Sedikit mohon maaf tapi kalau salah pertanyaannya. Tadi cerita wudu itu kan cuci muka, cuci tangan, musab kepala, kuping. Ada orang sering ambil wudu itu tidak musab kuping. Termasuk rukun tidak kuping lagi. Ya. Kalau dalam fikih, kalau seseorang berwudu dia hanya membasuh tadi yakni kepala saja, maka dia sudah sah wudunya, sudah mencukupi. Tapi kalau dia ingin lebih sempurna, yakni dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Bagaimana cara Nabi wudu itu? Wudu itu harus sempurna. Nah, ini perlu bab fikih ayahanda. Tapi yang jelas membasuh telinga itu termasuk bagian dari sunnah. Hanya saja ulama berbeda apakah hukumnya wajib ataukah sunnah. Di dalam ayat tadi Al-Maidah ayat 6 tidak disebutkan telinga. Tapi di hadis ada, nanti akan kita baca. Kalau bab kaifiat ini kita baru berbicara keutamaan wudu. Nanti tata cara wudu itu ada. Bagaimana? Walaupun kita sudah ngaji ya, sudah pastilah dah mungkin kita dari kecil sudah melakukan. Tapi ya sebagian orang ada yang belum sempurna wudunya itu. Misalnya dia membasuh mukanya itu enggak sampai sini, yakni hanya takut eyek sedonya rusak ya kan. Coba wudu itu sempurna itu dari sini. Nah, dari anak telinga kanan anak telinga kiri itu kena sampai siku. Jadi ada ulama yang mengatakan batas siku, ada yang mengatakan siku itu termasuk yang dibasuh. Saya lebih cenderung pendapat itu, yakni siku itu termasuk yang dibasuh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau kau bisa yakni panjangkanlah yakni tempat kau wudu itu. Itu akan menunjukkan cahayamu lebih panjang nanti di akhirat. Sampai Nabi menegur sahabat ketika wudu, Nabi berkata, takutlah kamu dari tumit-tumit api neraka. Takutlah kamu dari tumit-tumit api neraka. Takutlah kamu dari tumit-tumit api neraka. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang wudu, yakni dia tidak sempurna. Ada kulitnya itu yang tidak terkena air wudu. Manda itu wudu itu. Tidak dibasuhnya. Wudu itu. Wudu itu dibasuh sehingga kena semuanya. Kalau kaki itu sampai mata. Makanya di dalam fikih, yakni kita ibunda, kalau ada barang-barang yang menghalangi air wudu terkena kulit, maka itu dihilangkan dulu. Kenapa? Agar wudunya sempurna. Supaya nggak terkena ancaman Nabi tadi, takutlah kamu tumit-tumit api neraka. Ya ini ternyata ada sahabat itu yang dia wudu tuh ada bagian kakinya itu yang tak terkena air wudu. Makanya sunnahnya wudu itu salah satunya saat basuh kaki itu di sela-sela pakai jari, ini sunnah. Kenapa? Karena ada orang itu yang jari kakinya itu rapat, benar kan? Karena misalnya pakai sepatu setiap hari 8 jam, 10 jam. Jadi beda kayak kita yang kuli kok ya, jarang pakai sepatu. Kaki itu lebar, ya kan? Jadi walaupun tidak di sela-sela, air itu juga karena jari kakinya lebar. Beda kayak orang yang pakai sepatu tiap hari itu. Saya pernah lihat itu om saya,
itu rapat nih, saya pakai sepatu tiap hari. Nah itu agar apa? Agar air kan? Apalagi ada yang ibunda nih, yang kutek. Pakai apa? Kutek. Kutek itu kan menghalangi air dari apa? Dari kuku, cat kuku. Boleh nggak perempuan pakai kutek? Boleh kalau di rumah untuk suaminya. Tapi kalau setiap dia wudhu itu harus dilepas. Oh gitu Ustaz. Berarti saya pakai pas haid baik boleh, tapi makainya di rumah. Kalau dipakai di luar, itu tabarruj namanya. Yakni memperlihatkan kepada laki-laki yang lain. Karena laki-laki itu, wah cantik nih anjar ibu. Ya kan ibu-ibu supaya dilihat laki-laki itu dalam Islam namanya tabarruj. Itu Ustaz kalau inai, inai itu tidak, karena inai itu meresap, dia tidak seperti cat. Maka ayah anda kalau habis gotong royong ngecat apa, itu hilangkan dulu cat tuh. Kalau mau wudhu pakai tiner, apa lagi minyak tanah, ya kan? Itu hilangkan dulu. Termasuk juga cincin, gelang, kalau dia rapat. Nabi SAW sunnah ketika wudhu itu kalau cincin itu diputer. Kalau tidak bisa dilepas, kalau tinggal hilang kan. Batu bacan dulu beli 60 juta ya kan. Gara-gara Ustaz Amri bangkrut, saya lupa. Enggak, cukup diputar saja. Ada nggak ayah anda yang pakai cincin? Nah ini ada. Nah, itu supaya apa? Supaya air itu masuk ke apa? Sela-sela itu. Siapa tahu air untuk kesempurnaan. Begitu ya anda. Jadi kita kembali ke tadi. Ya, ini membasuh telinga itu termasuk bagian dari sunnah berwudu. Berarti Ustaz, boleh wudu itu tidak sempurna. Boleh kalau keadaan tertentu. Contoh misalnya, ini ada bab fikihnya. Ibunda orang perempuan yang menutup aurat, dia harus berwudu di tempat terbuka. Maka ibunda nggak perlu buka jilbabnya. Ibunda perhatikan, nggak perlu ibunda buka jilbabnya kalau di situ ada banyak laki-laki yang bukan mahram. Ibunda boleh berwudu tetap pakai mukena dengan cara ketika membasuh kepala cukup sedikit saja yang ujungnya aja, atau bagian kepala di atas jilbab itu yang dibasuh cukup. Nabi pernah melakukannya. Atau kalau kita jarang ya, orang di Arab tuh, yang laki-laki yang susah buka sorbannya. Sorbannya itu 17 kali lingkar. Jadi kalau dibuka susah dia ini. Kalau kita kan gampang, ya dah, gampang buka. Ya kan? Tapi ada, nah itu boleh. Itu dalam keadaan darurat, boleh cukup ini. Nah, bahkan nanti ada pembahasan itu, yakni mengusap khuf, mengusap sepatu dalam keadaan sakit, dalam keadaan dingin, maka kita boleh itu, nggak perlu membuka sepatu, nggak perlu membuka kaos kaki. Kita berwudu itu cukup membasuh bagian atasnya saja, nggak perlu disiram air. Ini ada babnya. Asal ketika kita memakai sepatu atau khuf atau kaos kaki tadi dalam keadaan suci, yakni dalam keadaan berwudu. Kan ada orang tuh misalnya tentara atau apa, dia susah kalau membuka sepatu dulu, maka dia boleh membasuh bagian atasnya saja. Nah, asal dia ketika memakai sepatu itu dalam keadaan suci berwudu. Ini kemudahan dari itu. Ada bab khusus nanti insya Allah pada bab teori yang namanya atau praktek wudu itu. Wallahu taala a'lam. Ibunda ada? Bunda ada? Cukup? Nah, kalau cukup, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan pemahaman kepada kita bahwa ibadah yang kita lakukan setiap hari itu, yang namanya wudu, itu ada satu ibadah yang sangat mulia sekali, sangat besar sekali,
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keutamaan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi